Tarbiyah menurut bahasa Arab artinya pendidikan. Disebut tarbiyah yang diambil dari kata robba yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, dan mendidik. Tarbiyah menurut istilah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Ruang lingkup pendidikan. 1. Dasar tujuan pendidikan. 2. Peserta didik. 3. Pendidik. 4. Proses pembelajaran. 5. Materi dan kurikulum pendidikan Islam. 6. Metode dalam pendidikan Islam. 7. Evaluasi pendidikan Islam. 8. Kelembagaan pendidikan Islam. Dua, urgensi tarbiyah. Urgensi ilmu tarbiyah, urgensinya menyalakan tarbiyah Islamiyah. Urgensi tarbiyah adalah keperluan penting untuk membentuk generasi Islam yang seimbang secara jasmani, rohani, dan intelektual. Tarbiyah merupakan proses penyiapan manusia melalui berbagai metode seperti halaqah, mabit, rihlah, dan mukhoyam, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang berakhlak mulia dan taat kepada Allah. Urgensi tarbiyah Islamiyah melalui dua aspek. 1. Aspek internal ajaran Islam. Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk mengeluarkan manusia dari kejahilian dan menjadikannya sebagai khairul umat. Untuk melaksanakan tugas ini, Rasulullah melaksanakan sebuah metode pendidikan atau tarbiyah yang bermula dari tilawah, kemudian tazkiyah, dan setelah itu taklimul kitab wal hikmah. 2. Aspek individu. Hakikat setiap jiwa manusia membutuhkan pembinaan. Realitas umat manusia ini yang terserang virus usai. Selanjutnya, penyelenggaraan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam harus berkiblat dan berdasar pada akidah yang benar dan bersih dari syirik. Pendidikan yang diselenggarakan dengan muatan ajaran-ajaran bid'ah dan syirik pada akhirnya sama dengan tidak ada pendidikan. Ciri-ciri dan karakteristik khas tarbiyah Islamiyah. Yang pertama, Rabbani, yaitu sumbernya adalah Allah SWT, bukan buah pikiran dan hawa nafsu manusia. 2. Sumul wa takamul, yaitu tarbiyah Islamiyah bersifat lengkap dan sempurna. 3. Tawazun, yaitu memberikan perhatian secara seimbang dari sisi etika, fisik, intelektual, seimbang juga antara jasmaniah dan ruhiyah. 4. Sabat wa marunah, yaitu bahwa di dalam Islam terdapat perkara-perkara yang sudah tetap, tidak mungkin untuk dirubah karena nas sudah menetapkannya. 5. Waqi'iyah, yaitu tema yang diangkat sesuai dengan fitrah manusia dan adanya kemampuan menjalankannya. Tujuan tarbiyah Islamiyah meliputi tujuan pengembangan keilmuan. Tarbiyah Islamiyah membawa kesadaran akan keagungan Allah SWT yang telah menugaskan manusia sebagai khalifah untuk merawat bumi ini agar makmur. Sementara itu, tugas mereka juga meliputi mencegah kerusakan terjadi. Dalam menjalankan amanah khalifah untuk menciptakan kemakmuran, manusia harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan segala sumber daya di bumi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi umat manusia. Ilmu sains, teknologi, serta kemajuan bidang ilmu lain dalam dunia Islam menyatu dalam harmoni wahyu ilahi. Dalam cahaya tarbiyah Islamiyah, perjalanan ilmu pengetahuan menghasilkan insan yang rendah hati, mampu membawakan kebaikan besar dalam kehidupan sesuai dengan arus zaman, namun tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang agung. Tujuan tarbiyah Islamiyah yang meliputi pengembangan akidah dan keyakinan. Tujuan tarbiyah Islamiyah memiliki tujuan utama untuk menghasilkan individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mampu menjalankan tugas-tugas sebagai khalifah di muka bumi. Definisi akidah dan keyakinan. Akidah merupakan keyakinan yang mendasari pandangan seorang terhadap agama dan kehidupan. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dalam agama tertentu. Keyakinan di sisi lain ada suatu kepercayaan yang kokoh terhadap suatu hal tanpa adanya keraguan. Tarbiyah Islamiyah memiliki tujuan yang luas dan kompleks.
dengan tujuan utama untuk membentuk individu muslim yang bertakwa dan bertanggung jawab. Salah satu aspek kunci dari tarbiyah Islam adalah pengembangan akidah dan keyakinan yang bertujuan untuk memperkuat iman, membangun kesadaran terhadap ajaran Islam, menjaga kesucian akidah, dan membentuk kepribadian Islam yang kokoh. Nah, tujuan tarbiyah Islam yang meliputi tujuan pengembangan ibadah dan pengabdian. Pendidikan tarbiyah dalam ajaran Islam melingkupi pembelajaran ibadah, sebuah pilar utama dalam kepercayaan Islam. Pendidikan ini memiliki peran sentral dalam mendidik peserta didik, terutama anak-anak usia dini. Pendidikan ibadah bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan ketaatan kepada Allah SWT dan sesama manusia, serta memahami eksistensi diri sebagai hamba Allah yang patuh terhadap segala perintahnya, dan menjauhi larangan agama. Menurut Ibnu Qayyim, pendidikan ibadah memegang peran kunci dalam membentuk karakter anak dan mempersiapkan mereka sebagai individu yang terhormat dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Beliau menekankan bahwa pendidikan ibadah merupakan fondasi dalam membimbing anak-anak untuk mengasah nilai-nilai moral agama, ketakwaan, dan membangun landasan spiritualitas yang kokoh. Pengabdian adalah menawarkan pelayanan terbaik sesuai dengan bakat yang dimiliki. Mengenai pengabdian kepada Allah SWT di antara satu, ketundukan hati kepada Allah. Menyerahkan hati kepada Allah membuat seorang hamba tidak menemui kesulitan dalam berbakti. 2. Taat kepada Allah tanpa beban. Pengabdian kepada Allah hanya dapat terlaksana apabila seorang melakukannya tanpa beban terhadap segala perintahnya. 3. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Apabila seorang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah SWT, maka dia termasuk dalam golongan yang mengabdikan dirinya kepadanya. 7. Tujuan tarbiyah Islamiyah yang meliputi tujuan pengembangan akhlak dan karakter manusia. Menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang dikutip oleh Halim tahun 2004, bahwa yang dimaksud akhlak atau al-khuluq adalah sifat yang terpatri dalam jiwa, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memikirkan dan merenung terlebih dahulu. 2. Pengertian karakter menurut Hasanah tahun 2009 merupakan standar-standar batin yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri. Karakter diri dan nilai-nilai serta cara berpikir berdasarkan nilai-nilai tersebut dan menurut di dalam perilaku. 3. Perubahan dalam pengembangan akhlak dan karakter manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Harsey dan Wilcott tahun 1995, bahwa dalam diri manusia terdapat 4 level perubahan, yaitu 1. Perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan prestasi kelompok atau organisasi. 8. Tujuan tarbiyah Islamiyah yang meliputi pengembangan keterampilan dan profesi. Tujuan tarbiyah Islamiyah. Tujuan pendidikan menurut Islam adalah menjadikan manusia agar sehat, cerdas, taat, dan tunduk pada perintah Allah, serta menjauhi larangannya, sehingga dapat hidup bahagia lahir dan batin di akhirat. Dan sumber materi yang utama adalah kandungan Al-Quran. Pengertian pengembangan keterampilan profesi. Pengembangan keterampilan profesi adalah proses meningkatkan kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi seorang, baik melalui pelatihan formal maupun pengalaman praktis, untuk mencapai tingkat kompetensi yang lebih tinggi dalam bidang tersebut. 9. Tujuan tarbiyah Islam yang meliputi tujuan pengembangan fisik jasmani manusia. Pengembangan fisik jasmani merupakan salah satu aspek penting dalam tarbiyah Islamiyah. Islam mengajarkan bahwa tubuh yang sehat merupakan nikmat dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan baik. Tujuan utama pengembangan fisik jasmani dalam Islam adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Dalam perspektif Islam, konsep pengembangan fisik jasmani meliputi menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan, melakukan olahraga dan aktivitas fisik, menerapkan pola hidup sehat, menjaga keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual. Dengan menerapkan konsep tersebut, seorang muslim dapat mengembangkan fisik jasmaninya secara optimal sesuai dengan tuntunan Islam. Pengembangan fisik jasmani dalam tarbiyah Islam juga dapat menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, kerja keras, sportivitas, kejujuran, kerjasama, serta sabar dan tangguh. Nilai-nilai ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari dan sejalan dengan ajaran Islam.